Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin tim Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Disastros Necromancer. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Baining yang memperhatikan ini menilai, Mo Xinghe adalah yang paling dekat dengan dewa di antara kelompok ini. Dan mungkinkah Mo Xinghe berhasil mencapainya sekarang? Dan seketika aura Mo Xinghe pun meningkat drastis. Dan seketika aura Mo Xinghe meledak hingga memancar ke atas langit. Orang-orang yang melihat aura ini menyebut bahwa itu adalah aura ilahi. Mereka pun tertawa melihat hal ini. Ras manusia mereka telah mendapatkan powerhouse tingkat dewa lainnya. Aura Mo Xinghe yang memancar ke atas langit pun menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitar. Begitu juga dengan Mo Xinghai yang kebetulan melintas di tempat itu. Mo Xinghai yang melihat hal ini menyebut bahwa ini adalah fluktuasi tingkat dewa. Mo Xinghai pun bertanya-tanya apakah Mo Xinghe akan menjadi dewa. Lalu Luoyan dan Luo Gaosuan yang menyaksikan ini menyebut bahwa Mo Xinghe naik ke tingkat dewa. Mereka tidak menyangka bahwa Mo Xinghe akan melampaui mereka semua. Lalu Mo Xinghe pun seketika secara khusus datang ke ruangan ini dan menyaksikan hal ini serta mengatakan bahwa Mo Xinghe benar-benar akan menjadi dewa. Baining pun seketika bertanya, tidakkah Mo Xinghe akan berterima kasih kepada dirinya? Kalau bukan karena dirinya yang mendapatkan Lockbone Beast God dari Lin Moyu, akankah Mo Xinghe akan naik pangkat secepat ini? Mendengar hal ini, Mo Xinghe mengerti, jadi ini alasannya. Sepertinya mereka benar-benar harus berterima kasih kepada Lin Moyu kali ini. Baining pun seketika kesal mendengar hal ini. Berterima kasih kepada Moyu untuk apa? Jika mereka ingin mengucapkan terima kasih, harusnya itu kepada dirinya. Dan tak berselang lama Mo Xinghe pun berhasil melakukannya. Mereka umat manusia telah mendapatkan powerhouse tingkat dewa lainnya. Kemudian berpindah ke Dungeon Hall. Saat ini Moyu dan Yeye telah keluar dari Dungeon The Beast God of Lateo. Dan catatan rekor saat ini menunjukkan bahwa Moyu berhasil menduduki peringkat pertama dengan catatan waktu 3 jam 12 menit 38 detik. Melihat hal ini, Moyo tidak menyangka akan menyelesaikannya hanya dalam waktu 3 jam. Yeye pun seketika menyebut bahwa mereka bahkan 2 kali lebih cepat dari tim akademi lainnya. Dan apakah Moyo masih belum puas? Moyo pun kembali mengajak Yeye untuk terus menjalankan dungeon ini. Dirinya akan mempercepat pembersihannya sekali lagi. Lalu orang-orang yang melihat hal ini seketika bersemangat karena Moyo kembali memasuki dungeon tersebut. Seperti yang diharapkan dari Moyu, bahkan berlari cepat dengan seorang gadis, Moyu mampu membuat rekor baru. Dan ini baru pertama. Kemungkinan besar selanjutnya akan lebih cepat lagi. Selain itu, orang-orang juga merasa kasihan dengan 3 akademi yang masih di dalam dungeon. Setiap kali bentuk Beast God diperbarui, 3 akademi besar akan memburunya. Kali ini mereka akhirnya akan melihat ekspresi kekecewaan di wajah mereka. Dan tatapan itu tak ternilai harganya. Catatan rekor Moyu akan menghancurkan semangat 3 akademi itu. Kemudian saat ini, di dalam dungeon besar The Beast God of Lateo, Moyu dan Yeye pun menyaksikan pasukan skeleton mulai maju menyerbu dungeon ini. Tanpa banyak bicara, Moyu seketika kembali menggendong Yeye dan meminta Yeye untuk bertahan. Kali ini mereka akan langsung menuju ke dataran tinggi keempat.
Lalu Ye pun bertanya bagaimana dengan bos di dataran tinggi sebelumnya. Moyu pun menyebut bahwa dirinya akan meninggalkan beberapa skeleton untuk menghadapinya. Dan kembali saat ini Moyu dan Ye telah sampai di dataran tinggi keempat, di depan patung Bisgat. Dan saat patung Bisgat bereaksi, notifikasi pun menyebut bahwa Bisgat Phantom yang merupakan World Boss telah muncul. Bisgat Phantom saat ini berada di level 55. Adapun skill yang dimilikinya yaitu Swift Rock All dan karakteristik khususnya adalah penguatan vitalitas. Moyo pun menyebut bahwa tidak ada waktu untuk main-main lagi. Kali ini dirinya akan melakukan speed clear dan melepaskan semua serangan terbaik Moyo. Di sisi lain, Academy Creation God telah tiba di depan patung Beast God. Ketua tim dari Academy Creation God yaitu Fang Chao mengatakan bahwa mereka akhirnya bisa menantang Beast God yang sebenarnya. Mereka hampir tidak membuat kesalahan di 3 dataran tinggi pertama. Sepertinya rekor ini milik mereka. Namun saat patung Beast God terbangun dan bos muncul, Fang Chao kaget dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Mengapa yang muncul malah The Beast God Phantom? Di mana bentuk aslinya? Fang Chao penasaran apakah 2 akademi lainnya telah mengalahkan mereka. Fang Chao pun menyebut ini mustahil. Tidak mungkin 2 akademi itu lebih cepat dari mereka. Dan Fang Chao pun mengatakan tidak peduli apapun. Fang Chao segera mengajak timnya untuk membunuh The Beast God Phantom itu terlebih dahulu dan memeriksa setelahnya. Di sisi lain, hal yang sama juga dialami oleh tim Academy Creation. Ketua tim dari Academy Creation bertanya mengapa hanya The Beast God Phantom yang muncul. Dan hal yang sama juga dialami oleh Academy Flame Emperor. Kemudian saat ini, Moyu dan Ye kembali keluar dari dungeon The Beast God Fleteo. Moyu pun menyebut bahwa kali ini mereka cukup cepat. Ye pun mengaku bahwa dirinya serasa naik sebuah roller coaster. Dan dungeonnya sudah berakhir. Ye pun bertanya, bisakah lebih cepat lagi? Segera Moyu mengajak Ye untuk pergi lagi. Sekarang mereka bisa naik level dengan damai. Dan seketika mereka masuk kembali. Orang-orang yang melihat hal ini bertanya apakah dirinya melihatnya dengan benar. Apakah Moyu membuat rekor baru lagi? Mereka pun benar-benar ingin melihat ekspresi tim akademik ketika mereka melihat rekor baru. Lalu 3 jam kemudian, tim dari Academy Creation God keluar lebih dulu. Segera Fang Chao mengajak mereka untuk segera memeriksa papan peringkat. Tak lama berselang, 2 akademi lainnya pun juga keluar dari dungeon tersebut. Dan ini memicu mereka saling menatap dengan perasaan kesal. Dengan ini mereka akan melihat siapa yang mengalahkan bentuk sebenarnya dari The Beast God. Lalu Ling Yizhan yang melihat papan peringkat mengatakan bahwa rekor baru telah tercatat dengan waktu 9 menit 43 detik. Ling Yizhan yang melihat hal ini seketika sadar ini seperti yang diharapkan dari Moyu yang sangat menghancurkan keputusasaan. Namun Fang Chao yang melihat hal ini menyebut itu tidak mungkin. Waktu seperti itu tidak mungkin nyata. Bagaimana jika dia memang seorang jenderal dewa? Dia pasti menggunakan semacam cheat. Ling Yizhan pun mengajak timnya untuk kembali. Rekam jejak Moyu tidak perlu diragukan lagi. Lalu ketua tim dari Academy Creation pun bertanya kepada Ling Yizhan. Tidakkah Ling Yizhan berpikir Ling Yizhan akan menjadi pendukung Moyu juga? Apakah Moyu benar-benar sekuat itu? Ling Yizhan mengatakan kepada kaptennya bahwa melihat Moyu seperti lalat capung yang melihat surga. Ketua tim Academy Creation mengerti dan mengajak semua anggotanya kembali. Dan di saat yang sama nyatanya Moyu dan Yi juga keluar dari dungeon ini. Fang Chao yang melihat hal ini kesal dan bertanya apakah ini Moyu, orang yang dikenal sebagai jenderal dewa termuda. Rekannya pun seketika bertanya apa yang Fang Chao ingin coba lakukan. Ketua Academy Creation yang melihat hal ini menyebut Fang Chao bodoh. Ini akan menyenangkan untuk ditonton. Lalu Moyu pun balik bertanya siapa Fang Chao. Fang Chao pun memperkenalkan dirinya yang berasal dari Academy Creation God. Fang Chao pun bertanya bagaimana Moyu menyelesaikan dungeon ini. Dan bagaimana Moyu mendapatkan hasil waktu 9 menit itu. Ye pun segera merespon hal ini dan bertanya apakah Fang Chao sudah gila. Mengapa mereka harus menjelaskan bagaimana mereka menyelesaikan dungeon ini kepada Fang Chao? Fang Chao pun seketika menegaskan bahwa dirinya bertanya kepada Moyu bukan dengan Ye. Moyu pun menyebut bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk memberitahu Fang Chao.
dan dirinya akan memperingatkan Fang Chao untuk menjaga nada bicaranya. Jangan bicara pada dirinya seperti itu. Fang Chao pun tidak menghiraukan peringatan Moyu dan menyebut bahwa dirinya adalah jenius dari Akademi Creation God. Dan cepat atau lambat dirinya akan menjadi seorang jenderal dewa. Fang Chao pun bertanya apakah Moyu menghindari pertanyaan dirinya karena Moyu menggunakan metode yang memalukan. Ye Ye pun semakin kesal mendengar semua ocehan dari Fang Chao. Moyu pun menanggapi soal Fang Chao yang hendak menjadi jenderal dewa. Moyu pun meminta Fang Chao untuk berbicara kepada dirinya setelah Fang Chao menjadi jenderal dewa. Untuk saat ini Fang Chao harus minggir lebih dulu. Dirinya akan menyelesaikan dungeon ini lagi. Fang Chao pun menyebut bahwa dirinya hanya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Jika Moyu menjawab dirinya akan pergi. Melihat Moyu, menurutnya jika Moyu menjadi jenderal dewa, itu hanya keberuntungan belaka. Ye Ye pun seketika menyebut bahwa ini adalah Dungeon Hall Academy, bukan tempat bermain Fang Chao. Kembali Fang Chao dengan nada tingginya mengatakan bahwa dirinya meminta Moyu untuk menjawab pertanyaannya. Dan dirinya baru akan bergerak saat Moyu menjawab pertanyaannya. Moyu mengerti Fang Chao sedang meminta sebuah kematian. Moyu pun seketika memberikan tekanan membunuhnya kepada Fang Chao. Fang Chao yang merasakan tekanan ini seketika merasa terbawa ke sebuah tempat di mana mayat hidup mulai bergerak dan seketika mencengkram Fang Chao hingga menggigitnya. Dan Fang Chao dengan kondisi tidak bisa melawan. Hal ini pun seketika membuat Fang Chao berkeringat dan jatuh di depan Moyu. Moyu pun bertanya apakah hanya itu keberanian yang Fang Chao punya. Fang Chao dengan tubuh gemetarnya bertanya apakah itu hanya ilusi. Dan apa yang terjadi sebenarnya. Fang Chao pun segera dibantu oleh rekan-rekannya untuk berdiri. Dan Fang Chao pun seketika mengajak mereka untuk kembali sekarang. Lalu saat ini orang-orang yang melihat kejadian ini menjadi heboh. Ketua tim Akademi Flame Emperor pun bertanya apa yang baru saja terjadi. Ketua tim Akademi Creation pun juga bingung mengapa Fang Chao tiba-tiba jatuh. Kelihatannya dia juga ketakutan. Lalu Moyu pun meminta Ye Ye untuk melupakannya. Dan mengajak Ye Ye untuk masuk kembali ke dalam dungeon untuk menaikkan level. Ye Ye pun mengiyakan hal itu. Beberapa jam kemudian Fang Chao pun masuk ke ruangan kepala sekolah dan bertanya kepada Luo Gaosuan bagaimana bisa Moyu menyelesaikan dungeon secepat itu. Dia pasti menggunakan metode curang. Luo Gaosuan pun seketika bertanya apakah Fang Chao tahu siapa Lin Moyu. Dia adalah seorang Divine General. Dia setara dengan powerhouse kebangkitan tingkat dewa. Fang Chao pikir semudah itu menjadi seorang Divine General. Dia telah membunuh banyak naga dan demon daripada yang pernah Fang Chao lihat. Bahkan dirinya dengan hormat memanggilnya dengan sebutan Jenderal Lin. Luo Gaosuan pun bertanya siapa yang memberi Fang Chao keberanian untuk menyebut namanya dan bergosip di belakang punggungnya. Fang Chao pun kaget dengan kata-kata dari kepala sekolah. Dalam pikiran Fang Chao sangat kaget bahkan kepala sekolah memanggil Moyu sebagai Jenderal Lin. Di saat Fang Chao ingin memberikan alasan, Luo Gaosuan meminta Fang Chao untuk menutup mulutnya dan dengarkan dirinya. Seluruh perjalanan Moyu di dungeon disaksikan oleh mereka bertiga para kepala sekolah. Moyu tidak hanya menyelesaikannya dengan cepat, dia memusnahkan setiap monster yang ada di dungeon. Apakah Fang Chao tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Moyu untuk membunuh wujud sebenarnya dari Beast God? Itu adalah sebuah pembunuhan instan. Jika Moyu benar-benar menggunakan trik curang seperti yang Fang Chao katakan, menurut Fang Chao apakah para kepala sekolah tidak menyadarinya? Fang Chao pun terdiam mendengar semua ini dan merasa ditampar dengan kenyataan ini. Fang Chao pun tidak bisa mengatakan apapun lagi. Dalam pikirannya, Fang Chao sadar betapa bodohnya dirinya mempertanyakan seorang jenderal seperti Moyu secara langsung. Luo Gaosuan pun menyebut bahwa Fang Chao adalah seorang jenius dari Akademi Creation God. Namun jarak antara Fang Chao dan Moyu sangat lebar. Salah satu alasannya adalah kesombongan Fang Chao. Fang Chao pikir Fang Chao adalah yang terbaik dari semua orang. Luo Gaosuan pun mencukupkan bahasan ini dan meminta Fang Chao untuk bersiap memimpin tim untuk berlatih di tempat uji coba kuno. Namun Fang Chao menyebut bahwa tanah leluhur Akademi Creation akan segera dibuka. Jika dirinya melewatkan kesempatan ini, dirinya akan menyesal. Namun Luo Gaosuan menyebut bahwa keputusannya sudah final.
dan meminta Fang Chao untuk merenungkan dirinya sendiri. Fang Chao dengan perasaan frustasinya mengiyakan hal ini. Lalu 10 hari kemudian Moyu dan Ye Yi terus farming di dungeon The Beast God of Flateo. Dan akhirnya naik level. Moyu naik ke level 45 dan Ye Yi naik ke level 44. Lalu di saat yang sama, Bai Yuan pun menghubungi Moyu dan memintanya untuk segera datang menghampirinya. Moyu pun mengerti dan akan segera datang. Lalu berpindah ke kediaman Meng Anwen. Moyu yang baru datang pun seketika kaget saat melihat Mo Xinghe yang ada di tempat ini. Moyu sadar bahwa itu adalah aura tingkat dewa. Moyu pun segera maju dan memberi hormat kepada Mo Xinghe serta mengucapkan selamat kepadanya karena telah mencapai level dewa. Mo Xinghe pun meminta Moyu untuk mencukupkan sanjungannya. Dirinya berutang semuanya pada Lekfun dari Bisgat. Tanpanya dirinya tidak akan bisa menerobos secepat ini. Lalu Bai Yuan pun menyebut bahwa dirinya memanggil Moyu ke sini karena tanah leluhur akan segera dibuka. Karena Moyu adalah salah satu dari akademi, Mo Xinghe telah memutuskan bahwa Moyu akan pergi juga. Mo Xinghe pun membenarkan hal itu. Tanah leluhur akan segera dibuka. Dirinya akan membahas beberapa hal penting bersama Moyu. Ada banyak makhluk hidup di dalam tanah. Mereka tidak agresif. Pastikan untuk tidak membunuh mereka. Di dekat tanah leluhur banyak terdapat pohon buah-buahan. Buahnya bisa dimakan. Mo Xinghe pun meminta Moyu untuk memakan buahnya sebanyak yang Moyu bisa. Karena itu baik buat Moyu. Setelah memakan buahnya, Moyu akan memasuki fase kedua keadaan pencerahan. Apa yang Moyu pahami akan berbeda dari orang ke orang. Setelah itu datang fase ketiga. Mereka memiliki sedikit informasi tentangnya, tetapi dari pengalaman masa lalu itu harus terkait dengan apa yang Moyu pahami di fase kedua. Legenda mengatakan bahkan ada fase keempat, tetapi sedikitnya lolos fase ketiga tidak ingat apapun tentang waktu mereka di tanah leluhur. Jadi mereka tidak tahu detailnya. Tanah leluhur terbuka sekali setiap 5 tahun. Kali ini Moyu akan masuk dengan 30 orang lainnya. Berapa banyak yang Moyu dapatkan sepenuhnya tergantung pada Moyu. Moyu pun mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan penjelasan ini. Lalu 2 hari kemudian sebuah cahaya pun kini menerangi sebuah tempat. Dan ini adalah tanda tanah leluhur telah dibuka. Kekuatan dari semua faksi besar telah tiba. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.